إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hakikat keimanan kepada Allah yang terkadang masih samar di sebagian kaum muslimin atau mungkin bahkan di kebanyakan kaum muslimin, bahwasanya keimanan kepada Allah dianggapnya mengimani adanya Allah. Maka kalau keimanan kepada Allah hanya mengimani adanya Allah, maka iblis, Fir'aun, Abu Jahal pun meyakini adanya Allah. Bahkan mereka meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah menghidupkan mereka, Allah yang telah mengatur segala urusan mereka. Ini diimani oleh iblis. Sebagaimana ketika Allah bertanya kepada iblis, apa sebab tidak mau sujud kepada Adam? Allah tanya iblis, apa sebab tidak mau sujud kepada Adam? Maka iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah lebih baik daripada Adam, maka aku nggak mau sujud kepada Adam. Kenapa lebih baik? Karena aku, ya Allah, aku telah engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis mengakui kalau yang menciptakan adalah Allah, mengakui adanya Allah. Bahkan iblis mengakui keagungan, kemuliaan Allah. Iblis bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan Bani Adam semuanya kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka, enggak bisa aku sesatkan. Orang-orang musyrikin para jemaah, Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya, itu mereka mengatakan ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur urusan mereka, mereka mengatakan Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqahum sayaqulun Allah, atau la yaqulun Allah. Apabila engkau tanya mereka, wahai Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab itu, orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulun Allah. Mereka mengatakan Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa ma
yusakhiru wa man sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya Muhammad, mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur, yang menundukkan matahari dan bulan? La yaquluna Allah. Mereka pasti mengatakan Allah. Maka hakikat keimanan kepada Allah bukan sekedar mengakui Allah itu pencipta, pemberi rizki, Allah itu yang mengatur urusan, atau sekedar Allah itu ada, meyakini adanya Allah. Tidak. Karena Allah sendiri yang telah mengatakan kalau untuk urusan itu Abu Lahab telah beriman. Abu Lahab, Abu Jahal beriman. Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 106 bahwa Abu Lahab itu beriman. Tapi keimanan mereka hanya sekedar keimanan kepada Allah itu pencipta. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka, Abu Lahab, Abu Jahal itu beriman, kata Allah, namun sayang mereka syirik dalam beribadah. Kata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau membawakan tafsir ayat ini, membawakan perkataan Ikrimah. Ikrimah ini seorang ahli tafsir, muridnya sahabat Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Apa kata Ikrimah tentang ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun? Dan tidaklah mereka kebanyakan itu beriman kepada Allah, yakni mereka beriman kepada rububiyah Allah namun mereka syirik dalam ibadah. Kata Ikrimah, dzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairah. Itulah bentuk keimanan mereka kepada Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang melakukan segalanya, namun mereka beribadah tidak kepada selain Allah. Namun mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada kuburan, kepada pohon-pohon, kepada Lata, Uzza, berhala dan seterusnya. Maka keimanan kepada Allah dijelaskan para ulama tidak sekedar keimanan kepada adanya Allah, keimanan kepada Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi ada 4 poin seorang muslim beriman kepada Allah yang kalau tidak ada 4 poin ini maka dia tidak dianggap telah beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan al-imanu billahi ta'ala yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 perkara. Al-amrul awwal al-iman biwujudillahi ta'ala. Yang pertama iman kepada adanya Allah. Dan adanya Allah ini ditetapkan baik oleh Quran, baik oleh hadis, baik oleh dalil secara akal pun menunjukkan adanya Allah. Maka jarang manusia apapun agamanya, jarang yang mengingkari keberadaan sang pencipta ini, jarang. Kecuali orang-orang ateis, itu pun dalam hati mereka masih meyakini adanya pencipta karena ada bukti penciptaannya, ada langit, ada bumi, ada makhluk, ini berarti menunjukkan ada yang menciptakan. Yang kedua al-iman birububiyyah ta'ala. Beriman kepada Allah yakni mengimani bahwa Allah lah yang telah menciptakan, Allah telah mematikan, Allah telah memberi rezeki, Allah yang telah mengatur segalanya, Allah yang berkuasa. Yang ini juga dimiliki oleh Abu Lahab, Abu Jahal, oleh Fir'aun, oleh Iblis. Ini keimanan kepada Allah sang pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang berbuat. Nah ini yang ketiga al-imanu bi uluhiyatihi ta'ala. Yani beriman kepada bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Semua para nabi dan rasul diutus untuk mengajak hanya beribadah kepada Allah dan melarang perbuatan beribadah kepada selain Allah.
Abu Lahab para jamaah sekalian, Abu Jahal, orang-orang musyrikin. Saat Nabi Muhammad diutus kepada mereka, mereka sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Mereka sudah terbiasa berdoa kepada Allah. Mereka sudah terbiasa bertaqarrub kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah ketika masuk Islam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah." Ya Rasul, dulu saya pernah nadar zaman saya masih musyrik, zaman jahiliyah. Apa nadarnya? Ana atakif fi Masjidil Haram yauman aw lailatan. Yani saya nadar kepada Allah zaman saya masih musyrik, zaman saya jahiliyah. Nadarnya i'tikaf di Masjidil Haram semalam. Maka kata Nabi, tunaikan Umar nadarmu. Karena itu bentuk ibadah dan kau sekarang sudah berislam. Jadi kebiasaan Abu Lahab sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Hanya masalah mereka adalah beribadah itu dicampur dengan kesyirikan. Mereka nyembah Allah, mereka sujud kepada Allah, tapi mereka juga sujud kepada berhala. Mereka meminta kepada Allah, mereka juga meminta kepada selain Allah, kepada berhala. Makanya dalam Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir perintah ibadah itu diiringi dengan larangan berbuat syirik. Allah mengatakan wa'budullaha, nggak cukup. Wa'budullaha, nggak cukup. Kalau cuman sampai di sini perintah Allah, berarti Abu Lahab telah betul. Tapi Allah tidak cukup di sini, karena Abu Lahab pun telah beribadah kepada Allah. Tapi kata Allah, wa'budullaha wala tusyriku billahi syai'a, ay fil ibadah. Allah tidak cukup perintahkan ibadah karena Abu Lahab sudah beribadah kepada Allah. Makanya hakikatnya para nabi itu adalah datang ke muka bumi kepada umat-umat yang sudah beribadah kepada Allah untuk melarang perbuatan syirik dalam beribadah. Maka ini hakikat keimanan kepada Allah yang ketiga, yaitu mengimani Allah lah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Abu Lahab itu meyakini Allah pencipta, namun mereka beribadah kepada juga selain Allah. Dan yang keempat terakhir, iman kepada Allah, al-iman bil asma was sifat. Iman kepada nama dan sifat Allah, yang maknanya wajib. Kita wajib menetapkan nama dan sifat yang telah Allah tetapkan dalam Quran. Wajib kita menetapkan nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Rasul di dalam hadis-hadis yang sahih, dengan menghindari 4 perkara. Tidak boleh ta'til, tidak boleh tahrif atau mentakwil-takwil, tidak boleh. Tidak boleh takyif, membagaimanakan nama dan sifat Allah, tidak boleh. Apalagi tamsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka wajib kita menetapkan kalau Allah berfirman, contohnya dalam Quran, Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Rabbmu. Wajib kita mengimani kalau Allah itu punya wajah. Dan wajib mengimani kalau wajah Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan wajah makhluk. Wajib kita meyakini Allah punya tangan, misalnya kan Allah yang menetapkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah yang mengatakan Allah punya tangan, namun kita wajib untuk menetapkan tangan tanpa menyerupakan, dan tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Karena Allah telah menegaskan dalam kaidah yang sangat agung dalam Quran tentang kaidah keimanan kita kepada nama dan sifat, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah, dan Dia Allah memiliki sifat Maha mendengar, Maha melihat. Namun pendengaran Allah, penglihatan Allah wajib tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Karena Allah Maha sempurna. Makhluk punya kekurangan. Makhluk berilmu, Allah berilmu, tapi ilmu Allah ilmunya mutlak, tidak didahului dengan kebodohan, dan tidak akan pernah lupa. Tapi ilmunya makhluk didahului sebelumnya bodoh, dan makhluk akan dikenai yang namanya lupa, bahkan bisa hilang ilmu itu. Allah sempurna dalam kehidupannya, makhluk pun hidup, Allah juga hidup, tapi Allah sempurna dalam kehidupannya, tidak seperti makhluk. Allah sempurna hidupnya, tidak didahului dengan ketiadaan, tidak akan dihinggapi dengan kebinasaan. Tapi makhluk, sebelumnya makhluk tiada, Allah yang mengadakan, dan makhluk nanti akan binasa, Allah abadi kekal selamanya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ini adalah 4 poin penting keimanan kepada Allah. Al-iman biwujudillahi ta'ala, iman kepada adanya Allah,
Yang kedua, iman bi rububiyyah ta'ala, beriman kepada rububiyah Allah, yakni meyakini satu-satunya zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Yang ketiga, iman bi ubudiyah ta'ala atau iman bi uluhiyah ta'ala, beriman kepada uluhiyah Allah, yakni satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Yang terakhir, al-iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Ali wa ana ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.